Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati para kiai, khususnya Rombongan Kiai Haji Zainul Arifin, Bapak Kepala Desa Sengguru beserta Ibu, tokoh masyarakat Desa Sengguru dari kecamatan ada, rekan-rekan dari Forkobimjam yang hadir, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula mboten dangu anggenipun matur sekedhik namung monggo dipun pirengaken saestu, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken wonten guna lan manfaatipun. Allahumma amin. Bapak Kepala Desa serta perangkat dan hadirin wal hadirat, dalam rangka Dirgahayu RI ke-75 dan Bersih Desa, saya urun rembuk menitipkan tip bagaimana kira-kira agar Sengguru ini menjadi desa yang benar-benar menjadikan dambaan kita bersama. Saya punya keyakinan kita perlu meniru tentang draft berpikir, pola berpikir dari pendiri bangsa ini. Tentu pendiri bangsa ini banyak dan saya punya keterbatasan, tidak semuanya tahu. Yang saya tahu dan saya hafalkan hanya beberapa, diantaranya adalah penjeranipun Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu adalah termasuk pendiri bangsa ini. Bahkan Mbah Hasyim ini ditulis oleh seorang habib, bahkan terkenal, yaitu yang bernama Kiai Asif, bahkan mengeluarkan buku, dan buku itu diterbitkan di Mesir. Judulnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Mawadi' Labnah Al-Indonesia, yang artinya adalah Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah peletak dan pelopor dasar kemerdekaan bangsa Indonesia. Begini Pak Lurah, saya pelajari bahwa Mbah Hasyim ini punya mindset pemikiran jauh lama sebelum perwujudan kemerdekaan ini ada. Kita tahu bahwa Mbah Hasyim itu terlahirkan pada tahun 1287 Hijriah, Masehinya saya tidak hafal. Kemudian wafatnya tahun 1366 Hijriah. Mbah Hasyim ini mondok di Mekah, pulang ke Indonesia pada tahun 1314. Saya hitung-hitung, kalau sekarang ini Dirgahayu sudah 75, kemudian tahun Hijriah tahun 1442, Milo menawi kita kirangi dari tahun sekarang dikurangi 75, 1442 dikurangi 75, kali ngetes matematika nih Pak Lurah ini. Mohon maaf kali guyon, karena Pak Lurah ini juga pernah belajar jadi muridnya ibunya anak-anak, maka saya berani guyon-guyon. Nah, kalau 75 ini dikurangkan kepada tahun 1442 Hijriah sekarang, kemudian dikurangkan lagi dengan rawuhnya Mbah Hasyim dari Mekah tahun 1314, maka hitungan saya, mudah-mudahan tidak salah, ketemu 53 tahun sebelum merdeka. Jadi 53 tahun sebelum merdeka, Mbah Hasyim ini sudah punya pemikiran tentang kemerdekaan. Nah, beliau itu berpikir dengan tahapan jumlahnya ada 4.
Yang pertama, pulang dari Mekah untuk memerdekakan bangsa ini, beliau berpikir harus meletakkan suatu landasan dasar pendidikan. Bahkan beliau mengeluarkan fatwa atau dawuh sampai begini, la khaira li ummatin, tidak ada kebaikan pada suatu umat idza kana abna'uha juhala, jika anak-anak generasi penerusnya ini adalah bodoh-bodoh. Jadi pulang dari Mekah itu yang digarap dulu adalah pendidikan. Sehingga beliau mengadakan pesantren, mengadakan diniyah, melaksanakan pembangunan pondok-pondok. Itu dasar yang direncanakan untuk merebut dari penjajahan Belanda. Maka alhamdulillah mulai dari Pak Es, Pak Heri sampai dengan beliau ini, maka segera diteruskan. Yang dipikirkan dulu adalah tentang pendidikan anak-anak kita, baik formal maupun non formal. Yang formal barangkali sudah banyak yang memikirkan, maka saya titip disempurnakan yang sudah ada. Maka segera ini bagaimana caranya agar nanti generasi kita ini tidak bodoh. Insya Allah TPQ sampun sangat maju ini. Bahkan ada beberapa pos, beberapa tempat pendidikan keagamaan sudah saya kula nggih sampun mireng bocoran gaji guru diniyah niku sudah di atas UMR Kota Malang, Kabupaten Malang ngaten. Nggih. Kok gapati mantep ngene aja. Niki monggo kalih desa niki, kalih LPFD. Nah, nanti dianggarkan bersama. Pak Lurah dibantu. Bagaimana kira-kira guru-guru ngaji, guru-guru diniyah, kemudian guru-guru yang ada kaitannya dengan pendidikan ini ditinggikan derajatnya, diangkat derajatnya. Kalau era seperti sekarang dinaikkan gajinya agar punya semangat. Nah, nantinya akan terbentuk berapa tahun ke depan generasi-generasi yang tidak bodoh. Seperti pemikiran beliau Mbah Hasyim Asy'ari datang dari Mekah untuk membebaskan dari Belanda, yang digarap dulu adalah pendidikannya. Setunggal niki Pak Lurah, Bu Lurah monggo direken bareng-bareng niki pripun carane bocah-bocah sengguru ngajine hebat semua, Qur'annya hebat semua, pendidikan formalnya tinggi semua, maka nanti penjenengan sudah punya tanaman satu, yaitu peningkatan pendidikan. Setelah ini selesai, maka Mbah Hasyim niku para rawuh para sepuh kula waos riwayate, saking ingin pendidikan ini nanti mercusuar niku mengadakan haflah pondok pesantren Jawa Timur dibesarkan agar Belanda tahu bahwa ini di Jawa Timur sudah ada lembaga-lembaga agama besar. Zaman niko gile saat ini kan wisuda tidak ada hambatan, zaman londo mesti berat. Kalau ini sudah, maka Mbah Hasyim melanjutkan. Apa tahapan kedua? Setelah pinter semua, karena lanjutannya kalimat tadi itu Pak Lurah begini, la khaira li ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummatun illa bil ilm. Tidak ada umat itu menjadi baik tanpa melalui ilmu. Maka kula sampun semerep sengguruh niki, tinggal monggo kita pertahankan. Di sini ada profesor, nggih wonten guru kula wonten, ada tokoh-tokoh agama wonten, monggo niki pendidikannya ini benar-benar dipertahankan, ditingkatkan. Kalau nanti generasi pun pinter sedaya, yang diletakkan Mbah Hasyim adalah langkah kedua. Apa langkah kedua? Wa alqa Hasyim Asy'ari kalimatan qayyimatan hamasiyatan. Kemudian Mbah Hasyim ini setelah rakyatnya pinter, banyak generasi agama, maka dimasukkan alkoniku diuncal nih, dimasukkan pendapat kepada generasi kalimatan qayyimatan, kalimat yang kokoh, prinsip yang teguh, hamasyiatan yang hamas. Di sana di kamus kalau tinggali hamasyiatan itu dimana as-suja'ah, yaitu peningkatan keberanian. Tapi lek pun pinter baru dikendel nih. Soalnya kendel buatan pinter itu dihapusi. Maka pinter dulu baru berani. Maka terbentuklah generasi-generasi di saat itu. Nah, saya tadi di awal sudah mengatakan salah satu pendiri bangsa beliau tentu tidak lepas dari
tokoh-tokoh yang lain. Maka setelah pinter semua, dimasukkan faham yang kedua, yaitu faham yang kuat, yang qayyimah, yang kokoh, prinsip yang tangguh, kemudian berani. Wani nih wong pinter, kuat wong pinter akan beda dengan waninya orang yang tidak pinter. Kalau yakin kalau ini nanti ditiru, kemudian diterapkan, generasinya pinter, kemudian berani dan kokoh, niki sudah ketangguhan tersendiri. Soalnya pun kabut, buatan pinter ilmu agama lan umumipun, tidak punya prinsip hukum yang jelas. Kadang-kadang niki digoyang sedikit ngeten ampun buatan qayyimah. Mau goyangan ini goyangan duit. Rada repot. Masyaallah, kalau nggih mboten sebenarnya Pak Lurah niki nemu matur. Kanca-kanca sing guru umpama digoyang duit 20.000 ngaten insyaallah sih kuat. Insyaallah kuat. Umpame 50. Insyaallah basik ya. Umpame 1 juta. Bela kalau dari awal itu sampun salut tersendiri sing guru karena ada komitmen. Insyaallah Pak Is nate matur nate dawuh. Pilihan kepala desa sing mengkampanyekan tanpa uang ini kan sing guru. Insyaallah menjadi ngaten nggih. Nek tepuk tangan ora apa-apa. Ya walaupun mungkin bocor sidik-sidik tapi kan intinya itu tanpa uang, bersama, kerukunannya bersama, dadi gak dadi niki pancet niki sing guru. Wis mari tepuk tangan niku mek pisan. Qayyimah, pinter qayyimah. Pandai, agamanya kuat, umumnya kuat, kemudian pendirinya teguh. Kalau ini sudah yang dibangun Mbah Hasyim apa? Langkah yang ketiga baru membentuk organisasi. Karena saya menceritakan Mbah Hasyim Asy'ari, maka organisasinya adalah Nahdlatul Ulama. Kalau bicara seluruh organisasi barangkali Karang Taruna, barangkali perkumpulan pemuda, barangkali remaja masjid, barangkali Ibnu IPBNU, barangkali Ansor, karena Pak Lurah juga Ansor juga, atau organisasi apapun. Setelah bentuk organisasi kuat, atau dari ibu-ibu mungkin Jamiah Tahlil, Jamaah Yasinan, mungkin BKK jelas ya, BKK itu jelas. Nopo kemawon. Organisasi ini terbentuk kalau didasari dengan prinsip yang kuat, agama yang kokoh, ini akan melahirkan suatu gerakan-gerakan yang positif. Kalau ikuti pelajari ngeten kalau organisasi, tapi kalau mboten didasari agama dan ilmu yang kuat, tidak punya prinsip, malah kadang-kadang organisasi namun ngerepoti mawon. Tapi kalau organisasi ini didasari prinsip kuat, ilmunya bagus, agamanya kuat, maka terjadilah organisasi yang melahirkan gerakan-gerakan positif. Kalau saya ambil riwayatnya Mbah Hasyim, setelah bentuk Nahdlatul Ulama, apa yang terjadi? Rapat di mana, menimbulkan gerakan 3 besar yang sangat menakutkan Belanda. Apa itu? Satu, yaitu gerakan yang disebut dengan Hizbullah. Hizbullah ini gerakan khusus pemuda. Khusus pemuda, kemudian diakomodir, dijadikan organisasi kuat namanya Hizbullah. Dan di Malang ini ada monumennya, dijadikan masjid di Singosari namanya Masjid Hizbullah. Ini gerakan pemuda khusus cah nom-nom ingkang bergerak anti Belanda. Nah ini Hizbullah. Mudah-mudahan ada Hizbullah sing guru. Kalau ini kali pakaian Hizbullah ini gimana? Sip saestu mungkin. Ini Hizbullah. Kemudian dari organisasi yang dasari dengan qayyimah, dengan prinsip dan ilmu tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, secara bahasa Arab lisuyuhi walirrijali wan niswah, bagi orang tua, kemudian laki-laki sepuh, wanita-wanita sepuh, membentuk organisasi menentang Belanda. Dalam organisasi yang cukup kuat gerakannya disebut dengan Sabilillah. Dan Sabilillah ini dimonumenkan juga di Malang menjadi Masjid Sabilillah di Blimbing. Nanti ngeri kau Bu temul
Ini ada masjid Sabilillah, ada masjid Hizbullah. Itu semua kalau jenengan tanya kepada tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lama, apalagi sepuh-sepuhnya ini masih ada dan mudah-mudahan panjang umur, amin. Nah, ini mesti tahu kalau Hizbullah itu di Singosari kelompok pemuda, Sabilillah ini adalah kelompok wanita, laki-laki dan orang tua. Ada lagi yang dibina oleh Mbah Hasyim, membentuk gerakan yang dalam bahasa Arab disebut dengan la tarhab anil maut. Ada yang mengatakan wala yarhab anil maut, yaitu pasukan yang tidak akan lari dari kematian. Bahasa terkenalnya pasukan berani mati, yang ini disebut dengan mujahidin, laskar mujahidin. Di Senggoro dulu ada, di Sanggerahan ada, ngalir-ngalir ada, mujahidin ini memang ndak mboten ajrih dateng pejak. Kalau rakyatnya Pak Lurah nggih santri kula, santri Muni Arifin niki biasane para gak wedi mati mek wedi luwe. Ini ada dulu nih singgare negara niki sukses niki yang akhirnya Pak Hatta, Pak Karno dengan 9 orang yang bentuk BPUPKI, panitia persiapan niki para rawuh kemerdekaan Indonesia, BPKI niku, bahkan panitia Pancasila bentuknya 9 kan juga Kiai Wahid Hasyim ada di sana, para ulama-ulama di sana. Baik persiapan pembuatan Pancasila 9, baik persiapan kemerdekaan jumlahnya 9, ini juga sama-sama dibentuk oleh gabungan nasionalisme dan orang agama yang disebut dengan nasionalis religius niku, niki merumuskan hal-hal ini. Ada Hizbullah, kemudian para rawuh niki ada Sabilillah, kemudian juga ada lagi yang disebut dengan napa kalau niku mujahidin. Kemudian ini kuat, maka yang terakhir dibina oleh Mbah Hasyim ini adalah membentuk yaitu Al-Jam'iyatul A'la Al-Islamiyah, yang kemudian diistilahkan menjadi Ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita urut mindset beliau niku, 1, agama ilmu umum kudu kuat. Setelah ini kuat, maka prinsip harus teguh. Kalau 2 ini sudah dikantongi, maka bentuk kekuatan organisasi, melahirkan gerakan-gerakan. Kalau sudah bergerak bersama-sama, maka ciptakan ukhuwah Islamiyah, maka sesama Islamnya menjadi kuat betul. Perkembangannya dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Setelah orang Islamnya kuat karena negara Indonesia ini multi agama, maka dilanjutkan dengan uhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan antar atau sesama negara. Itu pun masih belum kuat lagi, dikuatkan lagi dengan lebih luas dengan uhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Nah niki monggo wonten sing guru pangapunten Pak Lurah kula nggih boten apa ingin tahu, hanya gambaran saja. Dulur-dulur Kristen kathah ngriki. Ada dulur Hindu boten wonten. Yang lain hanya Islam dan Kristen. Kalau ini dijadikan satu persatuan yang kuat, nah menjadi ukhuwah boleh negara watoniyah menawi desa Koryatiyah. Niki ukhuwah desa sak Senggoro rukun sedaya, tidak memikirkan agama apa, rukun semuanya, punya pergerakan menentang Belanda zaman Mbah Hasyim, maka akan menjadi berhasil. Maka pertanyaan berikut, kalau Mbah Hasyim ini ngedepi penjajah Londo, Senggoro sakniki ngedepi penjajah nopo? Penjajah nopo nih? Ya mungkin penjajah kemaksiatan, mungkin penjajah kebodohan, yang barangkali dulu RTH ini digunakan untuk sing aneh-aneh, aneh-aneh, sing aneh-aneh, kemudian karena kekompakan semuanya dibentuk menjadi hal yang manfaat. Kalau dulu patungnya elek biyen nggih. Saniki cantik nemu ganteng niki. Jadi cantik. Niki monggo diterusne ngaten. Kula kinten niki kok sangat penting. Baik, nutup para rawuh. Penting niki dilambai.
sekedar didengarkan tapi monggo dirunding dengan keluarga besar Desa Sengguru, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, LPMD ataupun macam-macam. Nanti di samping mengelola dana desa dan kas desa, barangkali juga ada sukarelawan desa sing urunan menjadi macam-macam niki dikelola. Pada akhirnya kita jangan lupa kepada hakikat keberhasilan semua, baik yang ditempuh oleh Mbak Hasim atau yang lain. Kita sudah sepakat, Pak Karno sepakat, Pak Hatta nggih sampun sepakat bahwa merdeka ini bukan hadiah Belanda, juga bukan hadiah Jepang, juga bukan semata-mata kekuatan kita, tetapi disepakati atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pak Imam kok apal, Pak Guru? Gak apal, dilereni kali ini. Maka merdeka ini bukan siapa-siapa, tetapi semata-mata adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penutup kula matur, kalau merdeka ini diyakini oleh pendiri adalah rahmatnya Allah, maka bentuk tasyakuran dan segalanya harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, apabila merdeka ini disepakati oleh para pendiri adalah atas berkat rahmat Allah, bukan kekuatan kita, juga bukan penyerahan musuh, tapi rahmat Allah, maka segala bentuk tasyakuran desa, penutupan dirgahayu, macam-macam dan bersih desa, ya inilah yang tepat. Insya Allah harus benar-benar kegiatan yang tetap diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kula optimis, nggih derek dungane, mugi-mugi Sengguru tambah sae. Mugi-mugi Bengkulu tambah sae. Kalau mau nggih lare-lare sing liwat kayak iso liwat jari ngarak tumpeng tak sawangen ndi tumpeng. Pundi telas menawi. Oke, kalau kita mengatakan ingkang saged aturaken mudah-mudahan menjadi renungan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.